Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamarmakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita, masih tema tentang ayat la'allakum tattaqun. Salah satu keistimewaan agama kita adalah dalam hal keseimbangan. Ketika menjelaskan sesuatu dimotivasi, kemudian ada kecenderungan untuk fokus ke sana, memberikan perhatian, kemudian nanti agama kita memandu untuk memberikan keseimbangan. Kemarin kita membahas ayat la'allakum tattaqun yang menjadi awal ayat tentang puasa. Itu kan mengajak kita untuk memperbaiki diri kita, menjaga dan memelihara diri kita secara personal. Kalau itu semangatnya begitu tinggi, maka jangan lupakan yang lain. Tidak ada dalam agama kita ini rohbaniyah. Orang yang semangat ibadah kepada Allah, kemudian meninggalkan dunianya, meninggalkan sifat manusianya, membutuhkan orang lain. Itu nggak ada dalam agama kita. Maka di akhir ayat tentang puasa itu diakhiri dengan la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Nah, jamarahmukumullah, nanti kita akan lihat detail-detail bagaimana kesempurnaan agama kita dalam membuat keseimbangan ini. Jamarahmukumullah, la'allakum tattaqun, kita sudah bahas tattaqun itu artinya menjaga, memelihara, dan kata perintahnya adalah qi wa qina adzabannar. Qi itu artinya peliharalah, jagalah olehmu. Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Qi itu, ya Allah, peliharalah, jagalah. Kita memerintahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tapi nanti ada ayat yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu, ini juga sama, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian. Qu, ini juga sama, akar katanya dengan takwa, la'allakum tattaqun. Nah, ini siapa yang berbicara? Allah. Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Qu, kata Allah, jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian. Siapa yang harus dijaga? Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Perhatikan keseimbangannya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Nah, jamarahmukumullah, dalam setiap amaliyah yang kita lakukan memang harus mengandung dua sisi itu, internal dan eksternal, diri kita dan orang lain. Itu harus selalu begitu. Salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saum, zakat, sama semua. Nah, di dalam ayat tentang puasa, mari kita lihat ayat 187. Wahillalakum lailatas siyami. Ini terjemahan bebasnya begini. Kalau ngong adzan maghrib, kalau mendengar adzan maghrib, maka diizinkan, dibolehkan untuk kalian yang sedang berpuasa. Coba kita isi titik-titiknya.
Ketika adzan maghrib sudah berkumandang, maka diperbolehkan untuk kalian, apa Pak isinya? Selanjutnya apa? Bala-bala, kurma, gitu, kolak, gitu. Kan begitu ya logika manusia itu. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, lailatas syiyam, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian. Logikanya memang kulu washrobu, makan minum. Ya, ini punten, ini ayatnya ayat Quran. Ya, nanti jamaah ini ada 3 kelompok. Mungkin belum bisa mengamalkannya. Ya, tapi ini jadikan sebagai ilmu. Ya, ketika nanti sudah waktunya diamalkan. Yang kedua memang sedang berada di situ, maka amalkan. Coba diamalkan. Kelompok yang ketiga mungkin sudah lewat, gak kuat mengamalkannya. Nah, ini ada 3 kelompok ya manusia yang berhadapan dengan ayat ini. Jadi jamaah rahimakumullah, logika kita kalau sudah adzan maghrib berkumandang, ya sudah, iftar itu, takjil itu, makan gitu. Tapi ayatnya ya, ketika memerintahkan wakulu washrobu, itu masih panjang, ada di bawah ya. Tapi kita ya, kalau kita baca uhilla lakum lailatas syiyami, ada 4 di situ ya. Pertama, arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. 4 ya. Yang kelima, wakulu washrobu. Yang kelima apa? Wakulu washrobu, makan minum. Apa 4 kalimat yang pertama? Nah, ini arafasu ila nisaikum. Arafas. Ini Allah Maha mengetahui ya bagaimana kehidupan kita, perasaan kita, kejiwaan kita. Ini bukan jorang, bukan porno, tapi bagaimana Allah menetapkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam petunjuknya. Karena orang ketika semangat ibadah di bulan puasa, siangnya puasa, malam maghrib iftar, langsung ke masjid lagi, sholat isya, taraweh. Selesai taraweh, ingin ibadah lagi, tadarusan sampai jam 11, jam 10, kemudian tidur. Nanti bangun ingin nambah lagi qiyamul lail, nambah lagi sampai sahur, ke masjid. Ke masjid sudah semuanya dilarang. Semuanya sudah terlarang kalau sudah masuk sahur dan sholat subuh. Nanti begitu selanjutnya. Padahal itu spiritualitas, itu sedang tinggi-tingginya. Sedang takorubnya itu sedang tinggi-tingginya. Maka jangan egois, gak boleh hanya untuk dirinya sendiri saja. Itu harus dibagi kepada ya, la'allahum yattaqun, itu orang yang terdekat dengannya. Arafasu ila nisaikum. Rafas itu artinya adalah semua muqaddimah sebelum adanya hubungan. Semua muqaddimah. Mau rayuan-rayuan, cumbuan, mau cubitan, colekan, ciuman gitu. Itu semuanya rafas. Ya. Ini dengan kalimat berita saja. Arafasu ila nisaikum. Ini yang pertama ya. Coba bayangkan Allah. Ya. Yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu pakaian untuk istri kalian dan sebaliknya begitu. Ini masih bicara tentang keintiman, keharmonisan suami istri. Yang kedua. Yang ketiga, alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ini ayat yang ketiga ini, kalimat ketiga ini, ceritanya sebelum Islam datang, orang-orang Yahudi juga berpuasa. Dan mereka membuat aturan. Ketika sudah malam datang, itu diharamkan untuk mendatangi pasangannya. Nggak boleh. Dan itu kebawa di zaman para sahabat.
Sehingga ada anggapan, oh memang nggak boleh kalau sudah puasa itu. Ya. Sehingga ada sahabat yang nggak tahan, kemudian melakukan hubungan itu dan merasa bersalah. Maka ayat ini enggak kok, Allah Maha tahu kalian nggak bisa menahan dan itu bukan dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, perhatikan bahasanya. Fal'ana, sekarang, kalau sudah malam datang sekarang, basyiruhunna. Ini dengan fi'il amr, dengan kata perintah, anjuran yang sangat kuat. Kalau kalimat pertama itu kita tolak, enggak lah. Yang kedua kita tolak, ketiga kita tolak, maka kalimat yang keempat itu anjuran yang sangat. Fal'ana basyiruhunna. Ya. Basyaro ini kulit. Basyiru itu pertemukanlah kulit dengan kulit. Ini bahasa ayat Qur'annya. Basyiruhunna. Ini jadi serius begini ya. Oh masih lama, ke maghrib masih lama. Ya Allah, mohon maaf ini karena harus disampaikan. Ya. Jadi basyiruhunna itu pertemukanlah kulit dengan kulit. Shadaqallah. Betapa Allah itu tidak melepaskan kita dari tema ini sebelum kita makan dan minum. 4 kalimat tentang tema itu, membangun keharmonisan rumah tangga, keintiman hubungan suami istri itu. Baru yang keempat, makan minum. Kita mengalami bagaimana Ramadan itu semangat ibadahnya luar biasa, sehingga ini kelewat. Padahal ya, sebelum bicara tentang la'allahum yattaqun, mereka itu kita harapkan juga bertakwa. Mereka itu dimulai dari yang dekat-dekat dengan diri kita. Keluarga kita harus mendapatkan itu semangat ibadah yang sama. Dan agama kita mengajarkan keluarga itu adalah satu unit yang sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara, kita perbaiki hubungannya itu. Shadaqallah. Kita melihat agama yang lain ketika ingin mencapai puncak ibadah kepada Allah, maka mereka mengatakan ya harus ditinggalkan dong, kebutuhan primer manusia itu harus ditinggalkan gitu. Agama kita tidak. Justru jemaah rahimakumullah, fal'ana basyiruhunna. Ini belum selesai, masih koma. Ya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah rizki yang Allah tetapkan untuk kalian. Yang dimaksud apa? Anak. Anak itu ditentukan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya soleh solihah, maka itu adalah akan menghasilkan bibit unggul. Ketika orang tuanya rajin ibadah, maka kualitas air yang akan membentuk keturunan itu juga berkualitas tinggi. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang menegakkan, meninggikan kalimat Allah, ketika menghasilkan keturunan, subhanallah, keturunan yang luar biasa. Maka Allah mengatakan ini kesempatan kalian yang tidak hanya urusan syahwat, tapi ibadah kepada Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, dari yang terdekat. Hablum minan nas, dari yang terdekat. Maka jamaah rahimakumullah, jangan tinggalkan, ini ayat Quran, bukan perkataan Pak Agus, juga Pak Haji Toto biasanya. Ini perkataan Quran. Mari kita coba amalkan, dan bukan syahwat semata, membangun keharmonisan rumah tangga. La'allahum yattaqun. Dan ayat-ayat tentang rumah tangga itu juga perlu kita pelajari lagi. Semoga nanti ada kesempatan bagaimana tanggung jawab suami, istri. Ya, hari ini rumah tangga kita itu banyak dididik oleh sosmed. Sehingga nanti ada istilah, ini hati-hati ya, ada istilahnya silent killer.
pembunuh yang silent. Apa itu? Ketika sedang dua-duaan, masing-masing main HP-nya, sibuk ya, masing-masing itu, sehingga nanti ada saling menuntut. Suami menuntut istrinya pengen begini-begini, istrinya menuntut suaminya harus begitu-begitu. Ini yang kemudian cikal bakal adanya konflik rumah tangga. Nah, nanti bagaimana lihat agama kita yang begitu memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kehidupan keluarga. Bagaimana arahannya itu? Nah, jamaah rahimakumullah, satu lagi ya, di situ ada kalimat uhilla lakum lailata. Lailata itu malam. Ya. Lail malam juga. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ketika bukan dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, ketika ada satu kata kemudian ditambahi tak marbutoh, maka ini mengandung makna marroh, sekali, hanya sekali. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Lailati itu ada tamar butoh, bahwa malam Al-Qadar itu hanya satu malam terjadinya, hanya satu malam. Maka carilah sungguh-sungguh malam Al-Qadar itu, karena hanya terjadi sekali, satu malam saja, di malam-malam 10 malam terakhir itu. Lailata, satu malam. Maka ketika kita baca uhilla lakum lailata asyam, maksudnya apa? Hanya satu malam, hanya semalam ini saja kesempatan kamu, besok belum tentu dapat kesempatan. Jadi anggaplah setiap malam Ramadan itu kesempatan kita untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu. Lailatas Syiyam. Shadaqallah ya. Nanti kayaknya agak beda malam nanti Pak Dek. nanti malam agak beda suasananya. Rasakan bagaimana ketika kita mengikuti perintah Allah ya, insya Allah tidak hanya kita yang akan merasakan kebaikan, keberkahan, tapi juga rumah tangga kita, anak-anak kita. Nggak usah ada perasaan, nah geningan ada yang ayat begitu ya gitu ya, jorang, bukan. Allah ini tuntunan dari Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ini bahasan-bahasan yang Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa spiritualitas ibadah yang sedang tinggi-tingginya itu jangan sampai membuat hubungan kita dengan orang yang terdekat itu rusak. Gara-gara kita semangat ibadah kemudian rusak hubungan dengan ya, orang-orang terdekat dengan kita. Apapun itu ibadahnya gitu. Ya, semangat sholat luar biasa, semangat puasa luar biasa, nggak boleh melalaikan kewajiban kita ya, atau juga hak-hak orang yang terdekat dengan kita. Ya, sehingga orang yang dengan Qur'annya banyak itu harus baik akhlaknya. Khuluquhu Qur'an. Orang yang dengan Qur'annya banyak, maka dia akan punya sifat rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Harum ya, baunya harum, wangi, dan juga kalau dicicipin enak. Wa ta'muha thayyib. Ini konsep dalam ibadah yang kita lakukan. Ada aspek untuk internal diri kita sendiri, dan juga orang-orang yang di sekitar kita itu harus kecipratan, merasakan bagaimana ketinggian ya spiritualitas kita itu, mereka menikmati. Inilah barangkali apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.